Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Sari, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membahas soal matematika umum kelas 11 tentang program linear. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu sebelum saya menentukan program linearnya. Panen lada. Pak Burhan memiliki kebun lada dengan luas area 10 hektar bertepatan dengan masa liburan sekolah tahun ini. Tanaman lada di kebun Pak Burhan sudah mulai masak dan siap untuk dipanen. Untuk memanen lada di kebunnya yang luas tersebut, Pak Burhan membutuhkan sejumlah pekerja. Namun, dengan pertimbangan dana dan daya tampung istirahat pekerja di kebun miliknya, Pak Burhan memutuskan bahwa jumlah pekerja yang ia butuhkan tidak lebih dari 25 orang saja, yang dapat berasal dari kalangan dewasa maupun remaja. Pekerja dari kalangan remaja tidak seterampil orang dewasa dalam memetik lada, serta upah pekerja dari kalangan remaja juga tidak setinggi upah orang dewasa. Pekerja remaja dapat memetik sebanyak 2 karung lada setiap harinya, sedangkan pekerja dewasa dapat memetik sebanyak 3 karung lada setiap harinya. Sementara itu, upah bagi pekerja remaja adalah 60.000 per hari, sedangkan upah bagi pekerja dewasa adalah 100.000 per hari. Agar tanaman lada selesai dipanen tepat waktu, Pak Burhan menargetkan jumlah lada yang dipetik setiap harinya tidak boleh kurang dari 60 karung. Mengingat terbatasnya dana, Pak Burhan ingin menekan biaya pengeluaran untuk pembayaran upah pekerja hariannya. Rancanglah penyelesaian untuk masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Burhan tersebut dan tentukan pula biaya upah pekerja minimum yang dapat dikeluarkan oleh Pak Burhan setiap harinya. Dari soal tersebut, ada beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Burhan. Langkah pertama adalah menyusun model matematika yang bersesuaian dengan masalah yang diberikan. Pada menyusun model matematika ada 2 bentuk, yaitu adalah fungsi kendala dan fungsi tujuan. Sebelum kita mengetahui fungsi kendala dan fungsi tujuan, kita harus menentukan variabel mana yang tepat untuk permasalahan tersebut. Kita misalkan X sama dengan pekerja remaja dan Y pekerja dewasa. Setelah kita menentukan variabelnya, kita bisa mengetahui fungsi kendala dan fungsi tujuan dari masalah tersebut. Fungsi kendala kita bisa bacakan dari yang pertama. Pekerja yang ia butuhkan tidak lebih dari 25 orang saja. Berarti fungsi kendala yang pertama adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Terus yang kedua kita bacakan dari pekerja remaja dapat memetik sebanyak 2 karung lada. Berarti 2X ditambah lada setiap harinya. Sedangkan pekerja dewasa dapat memetik sebanyak 3 karung lada setiap harinya. 3 karung lada, 3Y. Kita bacakan lagi di sini. Terdapat di sini. Agar tanaman lada selesai dipanen tepat waktu, Pak Burhan menargetkan jumlah lada yang dipetik setiap harinya tidak boleh kurang dari 60 karung. Berarti lebih dari sama dengan 60. Nilai X dan Y tidak mungkin negatif, maka kita tambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0.
Fungsi tujuan bisa kita lihat dari upah pekerja remaja dan upah pekerja dewasa. Upah pekerja remaja adalah 60.000. Berarti 60.000 X ditambah upah bagi pekerja dewasa adalah 100.000. Berarti 100.000 Y. Setelah kita mendapatkan fungsi kendala dan fungsi tujuan, langkah selanjutnya yaitu adalah yang kedua, menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear tersebut. Sebelum kita menggambarkan grafik daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear, kita harus menentukan persamaan garis dari X tambah Y kurang dari sama dengan 25 dan garis 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 60. Kita harus menentukan titik potong pada garis-garis tersebut. Garis yang pertama, gambar garis X tambah Y itu kurang dari sama dengan 25, kita jadikan sama dengan 25. Kita bikin tabel. Ini X, ini Y, ini titik potong. Untuk mencari nilai X, Y-nya itu kita nolkan. Berarti 25 dibagi 1 itu adalah 25. Untuk mencari Y, kita nolkan X-nya. Berarti 25,0 titik X dan 0,25 titik Y. Dan selanjutnya kita gambar garis 2X tambah 3Y sama dengan 60. Gambar kecil saja ya, mengingat tempatnya yang kecil. X, Y, titik potong. Oke. Jika kita untuk mencari X, kita nolkan Y-nya. Kita nolkan Y-nya, benar? Berarti 60 dibagi 2X itu adalah 30. 60, kalau untuk mencari Y, kita nolkan X-nya. Berarti 60 dibagi 3 itu adalah 20. Berarti 30,0 titik X 0,20 titik Y. Nah, sebelum kita menggambar grafiknya juga, kita harus menentukan titik potong kedua ruas ya. Titik potong kedua ruas. Nah, kita menggunakan eliminasi, yaitu X tambah Y sama dengan 25 dan 2X tambah 3Y sama dengan 60. Ini dikali 2, ini dikali 1. 2X Y kali 2, 2 tambah 2Y sama dengan 25 kali 2, 50. 2X kali 1, 2X ditambah 3Y sama dengan 60. Kita kurangkan. Ini adalah min 1Y sama dengan min 10. Y sama dengan min 10 dibagi min 1. Y sama dengan 10. Kita sudah menentukan Y-nya. Sekarang kita substitusikan untuk mendapatkan X. Substitusikan ke
persamaan 1. Oke, X tambah Y sama dengan 25. X ditambah, kita udah mengetahui Y-nya itu 10 sama dengan 25. X sama dengan 25. Ini karena positif, pindah ruas menjadi negatif 10. X sama dengan 15. Jadi titik potong kedua ruas itu adalah titik potong kedua ruas itu adalah 15,10. Oke, kita selanjutnya adalah menggambar grafiknya. Ini ya grafiknya. Grafik. Kita bikin garis sembarangan ya. Ini andaikan saja ini adalah titik 25. Ini titik 30. Ini titik 20. Ini titik 25. Yang pertama itu kan 25,0 itu kan ini kita hubungkan dengan 0,25. Kita hubungkan. Selanjutnya itu adalah 30,0. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita hubungkan dengan 0,20 di titik E. Oke, kita hubungkan. Ini garis X tambah Y lebih kurang dari sama dengan 25. Dan ini garis 2X tambah 3Y lebih dari 60. Ini kita pakai rumus 0,0. Ini hasilnya 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 25. Berarti 0 kurang dari sama dengan 25. Berarti garisnya itu adalah ke atas. Nah, terus ini 2 dikali 0 ditambah 3. 0 lebih dari sama dengan 60. 0 lebih dari 60. Apakah benar 0 lebih dari 60? Kan salah, ya kan? Jadi garisnya itu adalah ke bawah. Ini ke bawah ya. Oke. Ini garis X lebih dari sama dengan 0. Ini garis Y lebih dari sama dengan 0. Ini sini. Nah, ini ke sini. Ini DP-nya. DP. Ini adalah titik potongnya. Jadi ini titik potongnya itu adalah berapa tadi titik potongnya? 15,10. Nah, ini 30,0. Ini 25,0. Ini 0,20. Ini 0,25. Nah, langkah selanjutnya itu adalah menentukan titik pojok DP, daerah penyelesaian, dan titik optimum. Kita bisa lihat dari sini, titik pojok dari segitiga ini ada 0,5. Kita menggunakan menghitungnya itu menggunakan fungsi tujuan dengan 60 dikali 0 ditambah 100 dikali 25. 0 ditambah 2.500.000. Nah, dengan 2.500.000. Titik yang kedua itu adalah 0,20. 0,20. 60 dikali 0 ditambah 100.000 dikali 20. 0 ditambah 2 juta dengan 2 juta.
Selanjutnya itu adalah titik ini 15,10. 15,10 60.000 dikali 11 ditambah 100.000 dikali 10 sama dengan 15 dikali 6 900.000 tambah 1 juta sama dengan 1.900.000. Nah, titik pojok dari daerah penyelesaian itu hanya ada 3 ini, 0,25, 0,20 ini, dan 15,10. Dari penyelesaian permasalahan ini sudah kita dapatkan cara penyelesaiannya keseluruhannya seperti ini. Nah, sekarang kita itu adalah menentukan pula biaya upah pekerja minimum. Minimum itu artinya itu adalah upah yang paling sedikit. Kita bisa lihat dari ini semua, upah yang paling sedikit itu adalah 1.900.000. Kalau 0,25 itu adalah 2.500.000. Kalau 0,20 itu adalah 2 juta. Kalau 15,10 itu adalah 1.900.000. Kita bisa lihat itu paling minimumnya itu paling kecilnya itu adalah 1.900.000. Jadi upah pekerja yang minimum adalah 1.900.000. Ya. Sekian pembahasan saya tentang program linear pelajaran matematika umum kelas 10. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau penulisan ataupun coretan yang tidak bagus. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.